Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Seruan kenabian yang kita dengarkan kemarin memang sungguh sangat keras. Namun hari ini kita juga memiliki sebuah pijakan yang baik supaya kita tidak jatuh dalam sebuah pembentukan ulang yang ditandai dengan penghancuran kembali. Hari ini kita merayakan hari peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Bacaan pertama di mana kita mau mengenali kembali kerinduan zaman ini, namun kita juga akan mendengarkan kembali bagaimana perjuangan Yeremia untuk mengajar umatnya lewat Tuhan yang memberikan sebuah jalan keluar supaya tidak terjadi sebuah pembentukan ulang yang menyakitkan. Maka mari kita mendalami bacaan pertama hari ini dalam peringatan Santo Ignatius dari Loyola, yaitu kitab Yeremia bab 26 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan memberikan peringatan, sebuah pelajaran yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari sebuah penghancuran total. Yeremia 26 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam dan para nabi dan seluruh rakyat mendengar apa yang diucapkan Yeremia. Maka perkataan-perkataan itu perkataan yang dilakukan dan dikatakan Yeremia di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap Yeremia serta berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya." Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 6 mengajak kita untuk belajar dari sejarah, supaya kita berubah dan berbuah. Maka ketika Tuhan mau bertindak, Tuhan mengajak orang-orang yang sedang berdoa di bait Allah
untuk menengok kembali masa lalu rumah Tuhan, untuk melihat kembali bait Allah yang dulu pernah dihancurkan dan bahkan tabut perjanjian diambil bangsa lain. Maka Tuhan mengingatkan, maka aku akan membuat rumah ini, ayat 6, yaitu rumah Allah, yaitu bait Allah, sama seperti Shilo. Dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Apa itu Shilo? Ada apa dengan Shilo? Shilo adalah kota kuno yang ada di wilayah suku Efraim. Kota Shilo ini adalah pusat ibadah kuno Israel, tempat kemah suci atau bait Allah, dan tabut perjanjian pertama kali diletakkan di kota ini, yaitu kota Shilo, setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Namun peristiwa tragis terjadi pada masa itu. Akibat kefasikan dan dosa bangsa Israel serta korupnya para imam pada masa zaman Imam Eli, itu kita bisa temukan dalam kitab pertama Samuel bab 4, Tuhan membiarkan tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Kota Shilo dihancurkan oleh orang Filistin. Padahal di Shilo lah bait Allah didirikan, tabut perjanjian ditempatkan. Ini adalah sebuah peringatan bagi Israel supaya Israel belajar dari sejarah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga kerinduan orang zaman ini? Mari kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari bacaan pertama ini. Zaman kita sekarang ini banyak suara kenabian lewat Instagram, lewat TikTok, YouTube, khotbah di mimbar-mimbar, seruan para pemimpin agar kita belajar dari peristiwa masa lalu. Tidak usah jauh-jauh, peristiwa perusakan alam yang menimbulkan bencana, pemalsuan produk, perundungan kelompok tertentu, korupsi yang spektakuler, itu berkali-kali diserukan, diperdengarkan. Namun dalam saat yang sama, ketika seruan kenabian itu berkali-kali diperdengarkan, peristiwa yang sama terulang juga. Seolah-olah semakin suara kenabian itu diserukan, semakin canggih dan semakin tinggi juga kualitas kejahatan. Seolah-olah kejahatan itu semakin canggih seiring dengan kecanggihan teknologi, namun tidak diiringi dengan kecanggihan hati nurani. Orang tidak peduli bahwa ia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Orang sedang menghancurkan negerinya sendiri. Bukankah itu yang selalu diingatkan oleh Yeremia dalam kitabnya? Itulah yang sedang terjadi yang digambarkan dalam ayat 8 dan 9. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu supaya orang Israel menengok kembali sejarah hidupnya, yaitu kota Shilo, untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu apa yang terjadi. Para imam, para nabi, seluruh rakyat menangkapnya serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Shilo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya? Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Bukankah ini juga sebuah
keserupaan zaman ini, orang tidak mau belajar dari sejarah. Mengapa? Antara lain, kecerdasan tanpa hati nurani itu bisa menyesatkan hidup manusia. Seolah-olah orang bisa memutuskan dengan kecerdasannya sendiri tanpa melihat hati nuraninya untuk belajar dari sejarah masa lalunya. Keinginan untuk makmur dan sejahtera tanpa hati nurani itu bisa menyesatkan hidup manusia. Seperti ketika Israel sudah sejahtera di tanah terjanji, tanah yang menghasilkan susu dan madu. Tetapi mereka tidak mengingat kembali peristiwa itu. Maka ketika kita mau menemukan kembali hidup kita lewat bacaan pertama, yaitu kita mau mendengarkan kerinduan zaman ini untuk berubah dan supaya berbuah, kita diingatkan bahwa kecerdasan harus diimbangi dengan kebijaksanaan, dengan hati nurani yang baik. Keinginan untuk makmur dan sejahtera harus diimbangi tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Kalau tidak, maka keinginan untuk makmur dan sejahtera dapat juga menghasilkan kesengsaraan bagi orang lain, kelompok lain juga. Maka mari kita mohon kebijaksanaan dan hati nurani yang benar supaya kita mampu berubah dan berbuah. Mari kita belajar dari sejarah supaya kita tidak tersesat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, seringkali kami merasa berat atau takut untuk menoleh ke belakang, mengingat kembali perjalanan hidup, kesalahan, bahkan pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Namun hari ini kami menyadari bahwa masa lalu kami adalah bagian dari pembentukan-Mu. Bantulah kami memandang masa lalu dengan terang Roh Kudus. Berikanlah kami kerendahan hati dan kesadaran penuh, agar kami tidak lari dari kenyataan, melainkan mampu belajar dari setiap kegagalan, mensyukuri setiap berkat, dan memetik hikmah dari setiap penderitaan atau bahkan kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Sembuhkanlah luka-luka batin yang mungkin masih tersisa dari masa lalu, agar kenangan masa lalu itu tidak menjadi beban yang menghalangi kami untuk maju selangkah demi selangkah. Jadikanlah masa lalu kami yang berat sebagai guru yang mendewasakan kami. Tuntunlah kami agar mampu memperbaiki diri serta hidup lebih berkenan kepadamu di masa sekarang dan yang akan datang. Semua doa ini sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.